Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita mau gunakan itu. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari sebelum kita berdoa memulaikan ibadah ini, kita menyanyikan pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Nyanyikan pujian ini lagi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Haleluya, puji Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Kita sembah Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tinggikan dan kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Dan kalau pada hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami, tapi kami percaya semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Para pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah urapan Allah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kami Tuhan, dalam kami melayani Engkau Tuhan, sehingga pelayanan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus yang beribadah pada hari ini Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan, karena ibadah yang kami lakukan adalah ibadah yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau Tuhan, berhadiratlah Engkau dalam peribadatan kami pada pagi hari ini Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami alaskan doa kami di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, senangkan hati Tuhan. Dalam ibadah ini kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Haleluya. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua memuji Tuhan, tinggikan Dia. Nyanyikan pujian ini lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Nyanyi haleluya.
kekuatannya yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah hidup kita ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia memperhatikan kita. Kita mau nyanyikan pujian, hidupku ini mudah saat di gunung. Allah yang selalu menyertai kita, Dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Hidupku ini mudah saat di gunung, hati senang damai, indah terasa. Semua berubah saat kita dilambat. Setialah, sebab kau tak sendiri. Allah di atas gunung, Dia Allah yang di lembah, Dia menolong. Semua jadi baik. Dia Tuhan waktu suka, Tuhan di waktu susah, Allah waktu siang, Dia Allah di malam. Saat hidup tinggi seperti di gunung, iman sempurna, mudah jalannya. Tapi waktu dilambat, tantangan cobaan, ini saatnya iman terima ujian. Allah di atas gunung, Dia Allah yang di lembah, Dia menolong. Semua jadi baik. Dia Tuhan waktu suka, Tuhan di waktu susah, Allah waktu siang, Dia Allah di malam. Dia Tuhan waktu suka, Tuhan di waktu susah, Allah waktu siang, Dia Allah di malam. Dia Tuhan waktu suka, Ya Tuhan waktu suka, Tuhan di waktu susah, Allah waktu siang, Ya Allah di malam. bersyukurlah kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita mau siapkan hati kita.
Kita mau mendengar firman Tuhan, kebenarannya kita mau dengar. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita semakin dikuatkan. Kita nyanyikan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu, kuasa Tuhan itulah yang memulihkan hidup kita. Haleluya, glory, haleluya. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang teramat besar bagi kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan ini pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah segalanya bagi kami. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan selama hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Setiap pujian yang kami naikkan lewat pujian penyembahan kami, kiranya berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Teruslah Engkau berkarya Roh Kudus bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Urapilah kami ya Tuhan. Berikan pengertian buat setiap kami akan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh belajar melakukan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara pada hari Minggu ini, hari pertemuan besar sebagaimana yang dituliskan juga di dalam firman Tuhan, bahwa ada satu hari khusus di mana orang Israel harus pergi ke rumah Tuhan, ke bait Allah, untuk mengadakan pertemuan besar atau ibadah besar. Dan mungkin karena itulah banyak di antara gereja-gereja lebih sering menggunakan istilah ibadah raya, oleh karena memang di dalam bahasa Alkitab, walau mungkin agak berbeda artinya, tapi di dalam kitab Ulangan dituliskan bahwa pada hari pertama minggu itu, umat Tuhan berkumpul untuk menyelenggarakan pertemuan besar, ibadah besar. Nah, itu sebabnya saya percaya Bapak Ibu Saudara ada di dalam satu sukacita setiap kali kita memasuki hari Minggu, karena inilah hari yang dikhususkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan akan mengetengahkan tentang rahasia dari kerajaan sorga yang dinyatakan kepada orang kecil. Kalau kita melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, pasal 11, ayat 25 sampai ayat 27, maka saudara akan mendapati beberapa hal, beberapa kebenaran di dalam ayat-ayat ini yang langsung datang dari mulut Yesus sendiri. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Jika Bapak Ibu Saudara sudah membuka Alkitab masing-masing, menemukan pasal dan ayat yang disebutkan, maka saya ingin saudara menyimak baik-baik ayat-ayat ini. Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Apa sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar pelayanan Yesus, yang tentu tidak lain adalah orang-orang Yahudi dari seluruh kalangan, saudara. Baik kalangan orang-orang terpelajar,
maupun orang-orang biasa. Karena memang Yesus telah menjadi satu pusat perhatian. Satu fenomena mungkin bisa saya katakan di dalam bahasa sekarang. Dari gaya pelayanan Yesus, gaya khotbahnya yang memang tidak pernah dilihat oleh orang Israel terjadi pada pelayanan-pelayanan para imam-imam di masa itu. Apa yang Yesus tawarkan, apa yang Yesus berikan, ini mungkin terkesan memberi ruang pembedaan-pembedaan. Sebab dari ayat yang ke-25 pun, Yesus sudah berkata bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepadanya, yaitu tentang keselamatan, yaitu tentang pengenalan akan anak Allah, karena baru di ayat 27 itu disebut pengenalan kepada anak Allah. Yesus katakan bahwa hal itu seperti tersembunyi, disembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi yang dinyatakan kepada orang kecil. Tadi saya katakan bahwa terkesan Yesus membuat semacam pembedaan. Tapi sebenarnya di dalam kehendak Allah tidak ada perbedaan atau pembedaan-pembedaan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kecuali manusia itulah yang membuat pembedaan-pembedaan oleh karena merasa dirinya mempunyai kemampuan lebih baik atau lebih banyak dari orang-orang lainnya. Apa yang Yesus sebutkan dengan orang-orang pandai, orang-orang bijak, tidak semua orang atau tidak semua orang dewasa dapat dikategorikan sebagai orang bijak atau orang pandai. Hal yang sebenarnya berbanding terbalik dengan anak-anak yang juga disebutkan di ayat ini sebagai orang kecil. Di dalam teks aslinya, saudara, memang orang kecil ini menunjuk kepada anak-anak. Tetapi saya rasa bahwa Yesus tidak hanya sekedar memperhatikan anak-anak, atau memusatkan perhatian kepada anak-anak untuk memberitakan satu rahasia besar dari sorga. Sebab tentu anak-anak pun tidak akan memahami. Tidak akan dapat memahami dengan cepat. Tidak akan dapat memahami kehendak Allah itu dengan cepat. Kecuali harus dibimbing. Kecuali juga harus diarahkan hari ke hari, sampai dalam usia tertentu mereka juga dapat memahami. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang Yesus sedang perhatikan ini adalah kecenderungan dari orang-orang Israel yang selalu mengelompokkan diri mereka berdasarkan kemampuan atau kecerdasan mereka, berdasarkan tingkat rohani yang mereka tetapkan. Walau itu sendiri sebenarnya tidaklah mempengaruhi perilaku mereka, tidaklah mempengaruhi juga kerohanian mereka, dan tidak memberi perbedaan yang tegas antara mereka, kalaupun mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan mereka yang mungkin baru mengenal Tuhan. Mereka yang baru masuk iman, boleh kita sebutkan seperti itu. Maka ketika Yesus berkata bahwa hal tentang mengenal anak Allah ini, hal tentang mengenal Sang Juru Selamat ini, disebutkan tersembunyi bagi orang-orang bijak. Karena kelompok ini seringkali mencari apa yang masih dapat disederhanakan di dalam pikiran mereka. Firman Tuhan sebenarnya tertulis, hadir di dalam kehidupan umat Tuhan ini secara jelas dan gamblang. Baik di dalam perintah maupun larangan-larangannya. Tetapi seringkali umat Tuhan yang merasa sudah memiliki kemampuan untuk dapat memahami lebih jauh dari sekedar kalimat-kalimat, lebih jauh dari sekedar teks,
mencoba untuk membuat penyederhanaan dengan maksud agar kalaupun firman Tuhan hadir dengan tuntutan-tuntutan, maka tuntutan-tuntutan itu tidak memberatkan hidup mereka. Atau setidaknya, kalaupun mereka sekali waktu berbuat salah, melanggar firman Tuhan, maka mereka dapat membuat pembelaan supaya mereka masih dapat dimengerti atau dipahami dan tidak segera disalahkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hadirnya kelompok yang Yesus sebutkan ini dengan orang bijak atau orang pandai adalah para pemikir, adalah para pengonsep dari kelompok Yahudi sendiri yang begitu berhadapan dengan firman Tuhan, tidak langsung mengiyakan, tidak langsung mengaminkan, tapi berusaha untuk mencari celah. Apa yang mendatangkan keuntungan, seberapa cepat mereka bisa menikmatinya. Tetapi apa yang mendatangkan kerugian, seberapa cepat mereka dapat mengundurkannya, mereka dapat membatalkannya. Itulah yang mereka cari. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan serius, saudara, dalam setiap kali pemberitaan Injil yang Yesus katakan, yang Yesus beritakan. Sebab tidak banyak orang yang langsung berkata, saya terima, saya percaya. Dan tidak banyak juga orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sebagai respon cepatnya. Tetapi ada yang meminta waktu bahkan merenungkannya. Ada yang meminta waktu bahkan memikir-mikirkannya. Mungkin kalau kata merenungkan masih lebih baik, masih lebih positif. Tapi masih ada yang ingin mempertimbangkannya. Apakah memang ada keuntungan dari setiap pemberitaan firman Tuhan yang dapat mereka ambil? Atau jangan-jangan firman Tuhan hanya menambahkan beban mereka saja karena terlampau banyak larangan-larangan. Dan itulah sebenarnya saudara yang menghadirkan kemudian ketidakpercayaan dari umat Tuhan ini. Paulus pernah memberi satu contoh bagaimana kerasnya dia berhadapan dengan orang-orang dari kelompok ini ketika dia berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1. 1 Korintus pasal 3 ayat 1. Ini menjadi bahan perbandingan bagi saudara untuk mengetahui apa sebenarnya kelompok yang disebut dengan orang bijak dan orang kecil. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 tertulis, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, ayat ini memberikan kepada kita satu perbandingan dari yang Yesus sebutkan di dalam Matius pasal yang ke-11. Orang-orang yang disebut dengan bijak, orang-orang pandai, mungkin seharusnya adalah kelompok orang yang terbukti tingkat kerohaniannya lebih baik. Oleh karena mereka memang memahami firman Tuhan. Mereka mencerna firman Tuhan, bukan hanya sekadar melihat keuntungan maupun kerugian yang mereka dapat dari setiap firman Tuhan, setiap tulisan, setiap kata-kata yang Yesus ucapkan. Dari ayat ini juga, Paulus sebagai seorang yang sebutlah memiliki kemampuan yang hebat, memiliki pemikiran yang hebat dalam mencerna firman Tuhan, kesulitan ketika ingin berbicara, ketika ingin menengahi satu konflik di dalam jemaat yang ternyata berisi orang-orang yang juga cakap, berisi orang-orang yang berpengetahuan. Sebab rupanya, saudara, banyak orang lebih suka mempersulit keadaan daripada mempermudahnya. Dan itulah yang Yesus jumpai. Sehingga kembali ke dalam catatan kita di dalam Matius pasal 11. Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan oleh Allah kepada Yesus,
yaitu semua rahasia tentang sorga, rahasia tentang keselamatan, rahasia tentang kehidupan kekal, pada akhirnya tersimpan. Karena kata disembunyikan itu sama dengan tersimpan atau terbungkus bagi orang-orang bijak ini. Bukan berarti tertutup, bukan berarti dihilangkan atau tidak disampaikan kepada mereka. Tetapi kekayaan dari berita firman, bahkan berkat besar dari berita firman Tuhan ini yang Yesus ucapkan, yaitu keselamatan, itu tidak segera diterima langsung oleh kelompok ini. Tapi masih dipertimbangkan. Apakah betul ada keselamatan yang lain? Apakah betul ada satu pilihan lain, alternatif lain untuk memperoleh keselamatan? Selain Taurat yang mereka tahu itu sejak dari dulu, zaman nenek moyang mereka, sejak dari pengembaraan di Sinai, mereka sudah terima itu di dalam bentuk loh-loh hukum. Mereka selalu pertimbangkan, mereka bahkan berdalih, seolah sudah di dalam pikiran mereka sendiri saja. Mereka sudah menolak Yesus. Mereka sudah menolak keselamatan itu sendiri. Mungkin belum terucap, tapi di dalam pikiran mereka sendiri sudah ada perbantahan. Di dalam pikiran mereka sendiri sudah ada penolakan. Dan Yesus walaupun belum terucap, ditolak secara verbal dalam ucapan mereka. Tapi di dalam pikiran mereka sudah ada pertentangan. Sehingga sulit sekali kelompok ini untuk berkata ya. Sulit sekali bagi kelompok ini untuk berkata saya terima. Atau dengan kata lebih singkat yang umum kita katakan amin. Tetapi berbeda halnya dengan kelompok kedua yang Yesus sebut dengan kata orang kecil. Walau di dalam bahasa Greka kata orang kecil ini memang dipakai untuk kanak-kanak. Untuk paling tidak dari bayi sampai usia sebelum sekolah. Itulah kata nepios yang memang dipakai di dalam bahasa aslinya. Tetapi kalau ayat ini betul-betul diperuntukkan bagi kelompok kanak-kanak dari bayi sampai usia prasekolah, maka tentu akan menjadi hal yang lebih sulit lagi bagi mereka untuk memahami firman. Tetapi saya ingin juga saudara menggarisbawahi hal kedua yang Yesus ucapkan di ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ketika Yesus sampaikan bahwa kekayaan tentang sorga, kekayaan tentang pengenalan akan Allah ini tersimpan bagi orang-orang bijak, tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil, atau untuk sementara kita memahaminya untuk kanak-kanak. Yesus berkata justru itu yang berkenan kepada Tuhan. Kata yang berkenan memiliki arti yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita duga di dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya kata itulah yang berkenan kepadamu, di dalam bahasa aslinya disebutkan bahwa Allah mempunyai kehendak, Allah mempunyai ketetapan, dan melalui kehendaknya, melalui kemahakuasaannya, bahkan seorang anak kecil pun dapat dia buat untuk memahami hal tentang kerajaan sorga. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kata berkenan ini adalah apakah Allah mau atau tidak. Apakah Allah mau atau menginginkannya. Bukan. Tetapi kata itulah yang berkenan kepada Tuhan, artinya Allah telah membuat satu ketetapan. Bahwa ada orang-orang yang oleh karena memang tidak ingin mempertimbangkan sesuatu, tapi hanya ingin menerima firman Tuhan, maka sekalipun firman Tuhan itu dirasa sulit untuk dimengerti, maka atas kehendak Allah, Allah akan membuat seseorang itu dapat memahaminya. Jadi artinya saudara, dari ayat ini kita juga melihat ada ruang dari kemahakuasaan Allah untuk bekerja di dalam hati dan pikiran manusia
untuk memahami kehendak Tuhan, untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang kealahan, kita bicara tentang sorga, kita bicara tentang kekekalan, kita bicara tentang keselamatan, saya percaya hal itu tidak mudah untuk kita cerna. Apalagi pekerjaan Allah menyelamatkan manusia, semakin sulit kita mencernanya. Bagaimana mungkin dari keadaan yang penuh dosa, Allah melakukan sesuatu secara radikal, secara ekstrim, sehingga dosa itu dianggap tidak ada, dosa itu hilang begitu saja, dan kemudian hidup orang percaya diterima oleh Allah sebagai buah pelayanannya. Tentu bagi kita sulit, sebab manusia juga dari sisi kita masih kesulitan kita untuk konsisten dengan kehendak Tuhan. Masih sulit kita untuk berdiri tegak, saudara, tanpa bergeser dari kehendak Tuhan. Karena seringkali kita banyak digoda dengan pilihan-pilihan. Jadi tentu akan semakin sulit kalau kita memahami bagaimana Allah yang kudus, yang seharusnya tidak dapat dilihat oleh manusia, kemudian dapat melakukan sesuatu karena kehendaknya untuk menjadi oknum yang bisa dilihat oleh manusia. Bahkan bisa dijamah dan bisa disapa. Itu pun adalah hal yang sulit untuk dipikirkan. Tapi kalau kita berlaku seperti anak kecil, yang memang belum memiliki satu stadium dari pemikiran yang tinggi atau yang luas ini, tapi karena hanya ingin sesuatu yang baru, ingin mengenal saja sesuatu yang baru, maka langsung menerima. Maka saya percaya saudara, hari ini pun saudara dan saya akan menerima hal yang baru itu dari Tuhan. Mungkin kita banyak sudah mendengar khotbah tentang apa itu sorga, tentang apa itu kekekalan, tentang apa itu keselamatan. Banyak sudah teori, banyak sudah dalil diberikan, dan kita sudah pahami itu. Tapi seringkali saudara, setiap firman Tuhan yang datang kepada kita, pada akhirnya pun kita tidak pahami sebagai sesuatu yang baru, karena kita hanya berpikir, toh satu saat nanti saya akan mengalami kekekalan. Padahal di setiap firman Tuhan itu mungkin ada ajakan untuk membuat hidup kita menjadi rendah hati, supaya jalan kita ke sorga, jalan kita menuju kepada kekekalan, itu kita tetap ada di jalan itu. Kita tidak memahami juga mungkin setiap ayat firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, memberikan juga kepada kita satu kewaspadaan, agar kita tidak terburu-buru, agar kita tetap berpengharapan. Dan karena kita punya pengharapan, maka kita masih berada di jalan menuju kepada kekekalan. Sebab siapa yang bisa menjamin bahwa sekali kita berkata firman Tuhan, ya saya terima firman Tuhan, maka itu akan menempatkan kita langsung ke sorga. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Ingat saudara, hati manusia itu berubah-ubah. Tetapi kita bersyukur karena Allah berkehendak. Lagi sekali, karena Allah berkehendak. Sesuai dengan kalimat Yesus di ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saya ganti kalimat ini. Kalimat yang tertulis yang berkenan kepadamu, saya ganti dengan kalimat bahwa Allah berkehendak untuk juga dapat memampukan manusia, orang-orang yang hanya punya iman, punya percaya, dapat memahami rahasia firman, dapat memahami kerajaan Allah. Dan kiranya itu adalah saudara dan saya, kalaupun kita memiliki kepandaian, kalaupun kita memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan tertentu untuk dapat memahami firman, atau untuk dapat menggunakan firman ini di dalam praktek hidup sehari-hari. Tapi jangan sampai kita mencari peluang agar kita dapat membantah firman oleh karena kita melihat tidak ada keuntungan langsung di sana. Karena itulah yang membahayakan.
Apa kurangnya saudara orang-orang Farisi di dalam Alkitab? Seharusnya dalam logika kita, orang-orang Farisi yang sudah sangat fasih sekali dalam memahami firman, seharusnya hidup mereka lebih dekat kepada Tuhan. Itu logis. Itu mungkin ukuran yang paling masuk akal. Tapi justru sebaliknya, karena kepandaian mereka, mereka masih bisa membantah. Karena kepandaian mereka, mereka melihat masih bisa ada penundaan untuk menyesuaikan hidup dengan kehendak Tuhan. Dan apakah kita mau? Apakah kita rela kalau hidup kita juga akhirnya menjadi jauh dengan Tuhan karena kita sendiri yang membuat semacam penyederhanaan ini? Hari ini atas nasihat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi satu kesukaan kita. Tidak perlu lagi kita melihat, mencerna lebih banyak apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin. Walaupun mungkin firman Tuhan itu datang kepada saudara dengan keras dan menyakitkan hati. Walaupun mungkin saudara tertemplak dengan firman Tuhan, tapi terimalah firman Tuhan, sebab setiap kali pembersihan dilakukan oleh firman, seperti hal yang kotor menempel harus kemudian dipotong, dan itu sangat menyakitkan, tapi yang jelas bersihnya hidup kita akan menentukan jalan kita untuk mencapai sorga, mencapai kekekalan. Bapak Ibu Saudara, pada Allah ada kuasa untuk memampukan seseorang menjadi tahu. Pada Allah ada kemampuan untuk menjadikan seseorang percaya. Pada Allah ada kemampuan untuk menjadikan seseorang itu berubah, terbaharui. Tetapi pada manusia juga ada kekuatan untuk menolaknya. Hari ini kita dengar firman Tuhan dan pilihan itu ada pada kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah sudah sangat terbukti dari sekian periode pengembaraan umat Tuhan, riwayat umat Tuhan, selalu terbukti bahwa kasih Allah pun telah diberikan itu dengan pengorbanan yang besar. Itu menunjukkan kehendak Allah untuk membuat manusia dekat dengan Dia. Itu menunjukkan kehendak Allah, kerja Allah, kerelaan Allah untuk membuat manusia menjadi bagian dari sorga. Maka janganlah kita yang menjauhkan diri, tetapi tetap bersyukurlah kepada Tuhan, saudara. Dan biarlah jadikan kita seperti seorang anak kecil. Sebutlah kita memiliki iman anak kecil yang memang tidak ingin repot-repot untuk mencerna ini itu, tapi sesuatu yang baru yang dia dapatkan, dia ingin pegang, dia ingin miliki itu. Dan begitulah kita di hadapan Tuhan, saudara. Milikilah satu semangat seperti anak kecil ini, yang selalu ingin yang baru, selalu hanya ingin kedekatan dengan Tuhan, selalu hanya ingin yang enak-enak, saudara. Dan firman Tuhan itu pasti enak, tidak enak kalau kita tolak, tapi akan enak kalau kita terima. Apapun prosesnya, tapi ujungnya Dia tetap akan memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara firman Tuhan ini, bahwa inilah pesan besar bagi kita, bahwa ada sorga menunggu, ada kekekalan menunggu, ada keselamatan menunggu. Maka segala sesuatu yang tidak berkenan, kita harus bersihkan. Sebab justru Allah berkehendak, Allah berkenan untuk membawa kita mengalami sorga dan bahkan memilikinya selama-lamanya. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti karena kerelaannya, karena kehendaknya. Dia telah memberikan anaknya itu supaya menjadi bagian dari hidup kita, dan hidup kita menjadi bagian dari sorga karena pekerjaan Allah ini. Tuhan memberkati. Haleluya.
Kasih Allah sudah terbukti. Buktikan itu dalam hidup kita. Ketika Dia serahkan anaknya, haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Terimalah dengan iman setiap firman Tuhan diberi. Kasih setia-Mu. Syukurilah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Selama masih ada firman Tuhan untuk kita bersyukur. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak tokoh dalam Alkitab sudah membuktikan kasih Allah. Hari ini firman Tuhan diberi supaya saudara juga membuktikan Allah tidak pernah bertanggung. Haleluya. Sekeras apapun hati umat Tuhan, sekeras apapun hati bangsa pilihannya, tapi Allah datangi dengan firman. Maka selagi firman Tuhan itu saudara dapat dengar, terima dia dengan percaya, dengan iman. Jangan bantah di dalam pikiranmu. Jangan pertimbangkan lebih banyak di dalam pikiranmu. Haleluya.
Setiap pertimbangan perbantahan hanya akan memunculkan ketidakpercayaan dan penolakan. Tapi dalam firman Tuhan pun di dalam ayat lain tertulis bahwa firman Tuhan itu menjadi terang bagi jalan kita. Sebab jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Terima firman Tuhan. Engkau merasa sakit, tapi itulah penyucian. Engkau mungkin merasa tidak suka, tapi itulah kehendak Tuhan. Selalu ada keuntungan karena firman Tuhan melebihi emas, melebihi permata. Ialah jalan bagi kehidupan. Haleluya. Bersyukur. 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 Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jalan dari Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ada firman-Mu tersedia bagi jalan hidup kami. Kehidupanku sampai selamanya. Haleluya. Jalan dari Allah. Jalan yang sempurna. Yesus kehidupanku. Haleluya. Firman Tuhan adalah jalan kehidupan kita. Jalan dari Allah. Jalan yang membawa kita kepada Tuhan sendiri, Sang Firman itu. Jalan yang memberikan kita kehidupan kekal. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Yesus kehidupanku sampai selamanya. Kami berdoa Tuhan, untuk terangi hati kami, menjamah hati kami, supaya setiap firman-Mu datang dari telinga kami, masuk ke dalam hati kami,
Kalaupun kami cerna di dalam pikiran kami hanya untuk merenungkan betapa penuh kemurahan Tuhan mendatangi kami orang berdosa dengan firman yang penuh dengan kehidupan dan kekuatan. Bukan untuk dipertimbangkan, bukan untuk dicari kelemahannya. Tapi apapun firman itu kami terima sebagai satu kekuatan yang mengubahkan hidup kami. Sebagai suara yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini, untuk tetap berada di dalam jalan Tuhan, sampai kami masuk di dalam kekekalan. Karena tidak ada jalan yang lebih baik selain firman Tuhan sendiri. Tuhan tolong kami. Mungkin banyak orang lebih memilih untuk mempertanyakan, untuk mempertimbangkan firman Tuhan, untuk bahkan mengkaji ulang firman Tuhan. Tapi bagi kami sesuai dengan perkataan-Mu sendiri, firman Tuhan adalah satu hal yang jelas bagi kami. Tersimpan bagi orang-orang bijak, tapi dinyatakan kepada orang-orang yang tidak ingin berbantah. Seperti anak-anak yang hanya ingin mencari hal yang baru, lalu dapat mengalami hal yang baru, memiliki hal yang baru. Dan seumur hidup mereka akan terus menjaganya ya Tuhan. Maka itulah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Tolong umat-Mu, supaya setiap pemberitaan firman-Mu, apapun itu bentuknya, setajam apapun perkataannya. Sekana firman-Mu sendiri berkata, firman-Mu dapat memisahkan sumsum dengan tulang. Firman-Mu dapat memisahkan roh dengan pengertian-pengertian bahkan. Firman-Mu bisa memisahkan apa yang tidak dapat dipisahkan oleh benda-benda tajam. Karena firman-Mu lah menyatakan pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi seperti anak-anak, menjadi seperti orang-orang kecil. Menerima firman, mendapatkan hidup, dan hidup bersekutu dengan Tuhan. Sampai kami masuk ke sorga, sampai kami masuk dalam kekekalan. Kami akan berhadapan dengan Sang Firman sendiri. Kami akan alami sukacita yang besar, yang belum pernah kami terima di dalam dunia ini. Pelihara umat-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, aktivitas mereka hari ke hari. Keluar rumah hingga masuk kembali ke dalam rumah, Tuhan jagai. Jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Aktivitas-aktivitas mereka, pekerjaan maupun pelayanan mereka, Tuhan selalu sertai dengan keamanan, sehingga mereka di rumah terpelihara, di luar rumah terpelihara, karena malaikat Tuhan menjaga kami. Dan kami pun dengan bebas dapat mengalami sukacita, bahkan menceritakan sukacita ini kepada orang lain. Dan orang lain pun sekali waktu dapat mengalami pengalaman yang sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dengan satu keyakinan bahwa kami akan mengalami hal yang besar yang belum pernah kami alami di dalam dunia ini. Sebab di dalam firman-Mu lah kekuatan, firman-Mu lah kehidupan yang sesungguhnya. Terima hari ini tanpa pertentangan. Terima firman-Mu tanpa banyak pertanyaan dan dalih. Maka kami akan terima Engkau. Kami akan terima sukacita bersama dengan Tuhan. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang diberkati bersama berkata, amin. Selamat hari Minggu.